Hey everyone, kembali lagi bersama saya Hendy. Di video kali ini saya akan merangkum serial drama Jepang bergenre thriller misteri yang berjudul Kyouso no Musume atau Putri Pendiri Sekte. Drama ini menceritakan seorang siswi misterius bernama Sarah yang tiba-tiba pindah ke suatu sekolah. Di sana dia melihat adanya masalah di antara para siswa seperti pembulian dan pemerasan. Namun tidak lama setelah kedatangan Sarah, anehnya perundungan tiba-tiba berakhir secara misterius. Teman sekelasnya yang bernama Kazuma sungguh penasaran sebenarnya metode apa yang Sarah gunakan mengatasi pembulian. Setelah berusaha menyelidiki, akhirnya Kazuma menemukan fakta betapa mengerikannya murid pindahan ini. Cerita bermula ketika di ruang olahraga terbengkalai, ada seorang siswi bernama Ichika yang sedang dibuli oleh Miu teman sekelasnya. Bukan cuma dirundung, tapi Miu juga berniat memeras Ichika untuk memberinya uang yang dijanjikan. Bahkan Miu tak segan menyuruh Ichika meminta uang pada orang tuanya. Mengalami tindakan itu, Ichika cuma bisa ketakutan dan menangis. Sebab Miu mengancam akan menyebarkan foto tentang Ichika yang ia simpan. Kalau sampai foto itu tersebar, hidup Ichika akan hancur. Dari luar gedung, rupanya ada seorang siswa yang turut melihat kejadian itu. Pria itu bernama Kazuma. Ia sebenarnya ingin menolong, tapi ragu karena belum tahu jelas apa permasalahan kedua murid itu. Di saat bersamaan, ada siswi asing yang kebetulan berpapasan dan melihat Kazuma di sana. Sebelum jam pelajaran dimulai, wali kelas memperkenalkan murid pindahan yang mulai hari ini akan bergabung di kelas mereka. Gadis itu bernama Sarah. Sesaat Kazuma pun mulai menyadari bahwa Sarah adalah siswi asing yang sempat berpapasan dengannya di dekat gudang sekolah. Pada jam istirahat, di atap sekolah Ichika kembali menerima pesan ancaman dari Miu. Lagi-lagi ia mengancam akan menyebarkan foto Ichika kalau sampai ia tidak memberinya uang. Karena merasa tertekan, Ichika berniat terjun. Namun ada seseorang yang tiba-tiba menyapanya yang ternyata adalah Sarah. Ia langsung merebut ponsel dari tangan Ichika dan membaca pesan yang dikirimkan Miu. Tapi tiba-tiba, Sarah malah menjatuhkan ponsel itu dari atas gedung hingga hancur berkeping-keping. Sarah berusaha meyakinkan Ichika kalau dia harus melawan untuk menghancurkan orang-orang yang berani membulinya. Rupanya Ichika adalah saudari kembar Kazuma. Mereka tinggal bertiga bersama sang ayah yang bekerja sebagai wartawan. Sedangkan ibu mereka telah meninggal sewaktu mereka masih kecil. Keesokan hari, Kazuma dihampiri oleh Sarah. Ia menceritakan kejadian kemarin ketika Ichika berniat terjun dari atap. Fakta itu membuat Kazuma terkejut. Sarah ingin tahu kenapa Kazuma memilih diam walau tahu Ichika sedang dirundung. Belum sempat menjawab, mendadak mereka dihampiri Miu bersama gengnya. Miu menitipkan pesan untuk Ichika sebab ia tidak bisa menghubungi ponselnya tanpa tahu apa yang terjadi. Dalam pesan tertulis Miu akan menunggu Ichika besok pagi di ruang olahraga lama yang kini dijadikan gudang. Setelah tahu Ichika dirundung, Kazuma ingin tahu Ichika diancam apa oleh Miu sampai-sampai berani memotong rambutnya. Awalnya Kazuma berniat melapor pada ayah mereka, tapi Ichika justru tidak ingin Kazuma bilang pada siapapun. Sebab kini ia sudah punya seorang teman yang bisa ia percaya, jadi Kazuma tak perlu lagi mencemaskannya. Sementara di tempat lain, Miu ternyata tinggal di sebuah kamar kos bersama ibunya. Di sekolah ia dikenal sebagai anak orang kaya. Padahal Miu kesulitan ekonomi dan harus mengurusi ibunya yang terbaring sakit-sakitan. Yang tak disangka-sangka, ternyata Sarah diam-diam menyelidiki kehidupan pribadi Miu. Keesokan hari, Kazuma yang penasaran ingin mengetahui keadaan adiknya. Tapi di ruang olahraga, ia malah bertemu Miu yang diikuti Sarah. Kazuma belum paham dengan apa yang sudah terjadi di antara kedua perempuan itu. Tapi sejak hari itu, Miu berhenti merundung Ichika, dan kini Ichika bisa tersenyum lagi. Oleh karena itu, Kazuma berterima kasih pada Sarah. Tapi ia tetap penasaran dengan apa yang Miu dan Sarah bicarakan di ruang olahraga. Bagaimana cara yang digunakan Sarah untuk menghentikan perundungan. Namun Sarah merahasiakan hal itu, karena menurutnya setiap orang punya sesuatu yang tak ingin dikatakan pada orang lain. Keesokan hari, Kazuma tak sengaja melihat Miu menuju ruang olahraga. Ia tak menyangka kalau sekarang giliran Sarah yang dirundung oleh Miu. Hal itu karena Sarah berjanji akan memberikan uang asalkan Miu mau menghapus foto Ichika.
Setelah menerima uang dari Sarah, Miu ingin mengambil foto pribadi Sarah sebagai jaminan agar dia tetap bisa mendapatkan uang. Jadi Miu berniat menjadikan Sarah sumber uang, menggantikan posisi Ichika. Kalau Sarah tidak menepati janji, maka Miu akan menyebarkan fotonya. Tapi mendadak, Sarah berteriak histeris. Beberapa saat kemudian alarm berbunyi, sehingga terpaksa Miu harus menghindar. Ternyata Kazuma yang sengaja menyalakan alarm untuk membuat Miu pergi dan menyelamatkan Sarah. Alasan kenapa Sarah mau berkorban demi Ichika yang baru ia kenal, yaitu karena Ichika mempercayai Sarah sebagai teman. Tapi tetap saja menurut Kazuma hal ini agak berlebihan. Yang lebih membuat Kazuma bingung, Sarah mengatakan kalau sebentar lagi perundungan ini akan berakhir. Miu yang kembali pulang mendapati keadaan barang-barangnya sudah terpacking rapi. Mendadak, ibunya berencana mengajak Miu pindah ke rumah pamannya. Miu yang belum mengerti akhirnya melihat pesan yang masuk ke ponsel sang ibu. Yang tak ia duga, pesan itu ternyata dikirim oleh Sarah, memperlihatkan ketika Miu sedang merundungnya. Jadi dari awal, Sarah memang berniat menjebak Miu. Bahkan ada tertulis pesan, jika video ini tersebar, hidup Miu akan tamat. Bukan cuma mengancam, tapi Sarah juga mengambil uang tabungan ibu Miu sebagai jaminan untuk membuat dia bungkam. Akhirnya terjawab, uang yang diterima Miu dari Sarah sebenarnya uang tabungan milik ibunya sendiri. Dan kini uang itu telah habis digunakan Miu untuk membeli perhiasan. Setelah hari itu mendadak wali kelas mengabarkan Miu harus pindah sekolah dengan alasan urusan keluarga. Ia pergi begitu saja tanpa berpamitan pada teman-temannya. Namun sahabat Miu yang bernama Aki sekarang mencurigai Sarah. Karena di hari sebelumnya Aki tak sengaja melihat Miu yang beranjak pergi setelah bertemu dengan Sarah di ruang olahraga. Sedangkan Kazuma ia masih saja penasaran. Sebenarnya Ichika sudah diancam dengan foto seperti apa. Tapi yang lebih penting sekarang, Ichika bisa kembali ceria lagi. Karena itu Kazuma merasa bersyukur Sarah datang ke sekolah ini. Secara mendadak Sarah mencium Kazuma. Ia meminta agar mulai sekarang Kazuma tidak ragu dan lebih percaya pada dirinya sendiri. Tanpa Kazuma ketahui, apa yang membuat Ichika takut fotonya tersebar yaitu karena diam-diam Ichika punya hubungan khusus dengan seorang pria yang sebenarnya adalah wali kelas mereka. Itulah alasan mengapa Ichika tak bisa mengatakan pada saudara dan juga ayahnya. Walau sudah tidak ada sosok ibu lagi, keluarga mereka tetap terlihat tenang dan bahagia. Namun di balik semua pengorbanan yang dilakukan Sarah, ternyata Sarah menyimpan suatu rencana tersembunyi untuk keluarga Kazuma. Jadi apa yang Ichika dan Sarah bicarakan di atap sekolah, yaitu tentang bagaimana Ichika menyimpan perasaan pada Pak Shimoyama. Dan di saat mereka berkencan, Miu melihat mereka dan memotretnya. Tapi Ichika tak ingin memberitahukan ancaman yang ia alami pada Pak Shimoyama karena tak ingin merepotkan. Di sisi lain, Kazuma diberitahu temannya ada situs yang menyebarkan foto-foto gadis SMA. Dan di antaranya ada foto-foto Ichika. Kazuma jadi berpikir kalau pemilik situs adalah pacarnya Ichika. Ternyata pembicaraan mereka didengarkan juga oleh Sarah. Melihat Kazuma yang mengkhawatirkan Ichika, Sarah meminta dia untuk tetap tenang. Karena dia akan melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini. Dan langkah pertama yang dilakukan Sarah adalah mulai mendekati Pak Shimoyama. Saat itu Shimoyama sama sekali tak menaruh curiga pada Sarah yang secara diam-diam mencuri pena dari sakunya. Bukan cuma di sekolah, Sarah juga mencoba mendekati keluarga Shimoyama. Ia sengaja mendatangi rumah keluarga itu dengan alasan ingin membawakan pena mahal milik Shimoyama yang sebenarnya ia curi. Dari sana ia mulai menyelidiki keluarga tersebut, terutama Rina, putri dari Shimoyama. Tanpa sedikit pun curiga, Shimoyama langsung menetapkan Sarah sebagai mangsa baru. Sejak hari itu mereka berdua mulai sering berkomunikasi, termasuk mengirimkan foto pribadi. Ketika foto itu diupload di situs, Kazuma yang melihatnya langsung mengingat bahwa kalung yang dikenakan gadis itu sama dengan kalung milik Sarah. Karena mengkhawatirkan Sarah, ia mencari tahu di mana lokasi hotel berdasarkan gambar-gambar di situs tersebut. Sementara itu Shimoyama mulai melancarkan aksinya. Ia menyiapkan ponsel untuk merekam di posisi strategis. Namun begitu melihat perempuan yang ada di sana, sangat membuat Shimoyama terkejut. Karena ternyata perempuan itu bukanlah Sarah, melainkan Rina, putrinya sendiri. Dari kamar sebelah ternyata Sarah telah memasang kamera tersembunyi dan menyiarkan kejadian itu secara langsung. Jadi sebelumnya, Sarah sudah mendekati Rina lebih dulu sampai memberi kalung khusus miliknya.
ia melihat Rina tampak tertarik dengan hubungan rahasia Sarah dengan seseorang. Oleh sebab itu, Sarah sengaja memberikan akun kencan miliknya kepada Rina yang mengira dia berkomunikasi dengan seorang om-om, padahal orang itu adalah ayahnya sendiri. Kedatangan Kazuma semakin memperkeruh suasana karena ia awalnya ingin mencari Sarah dan tidak mengetahui hubungan antara Shimoyama dan Rina. Akhirnya hukuman yang direncanakan Sarah telah berhasil merusak hubungan keluarga dan karir Shimoyama. Akibat peristiwa itu, keesokan hari pihak sekolah langsung memecat Shimoyama dan akan didakwa dengan pasal pencabulan. Melihat berbagai kejadian misterius di sekolah, membuat Aki jadi semakin curiga pada Sarah. Ia pun berinisiatif menyelidiki latar belakang Sarah, dimulai dengan sekolah sebelumnya. Setelah mencoba menghubungi sekolah itu, Aki justru tampak bingung. Karena di sekolah itu ternyata tidak ada siswa bernama Sarah Kiritani. Ini artinya, profil yang diberikan oleh Sarah ke pihak sekolah adalah palsu. Mengenai kecurigaan Aki, rupanya sudah disadari oleh Sarah. Ketika sedang pelajaran olahraga, secara diam-diam Aki yang masih penasaran memeriksa isi tas milik Sarah dan menemukan kalung khusus. Saat itu ia hampir saja dipergoki oleh Ichika yang tiba-tiba kembali ke kelas. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Aki untuk menanyakan pendapat Ichika tentang Sarah. Sebab sejak kedatangan Sarah, banyak hal aneh yang terjadi di sekolah mereka, seperti Miu dan Pak Shimoyama yang tiba-tiba menghilang. Selain itu, profil Sarah juga palsu, karena tak ada daftar riwayat kalau dia pernah bersekolah di sekolahnya yang dulu. Alamat rumah yang ada di datanya juga ternyata hanyalah lahan kosong. Tapi Ichika tak memperdulikan semua fakta itu. Ia tetap percaya pada Sarah yang pernah menyelamatkannya. Dari luar kelas, ternyata Sarah turut menyimak pembicaraan antara Aki dan Ichika. Sejak hari itu, Sarah lebih sering mengikuti dan mengawasi gerak-geri Aki. Hingga suatu hari, Aki mendengar berita tentang sekte agama yang menyebabkan insiden keracunan massal 11 tahun yang lalu. Terdakwa adalah pemimpin sekte bernama Hikaru Narumiya. Namun yang menarik perhatian Aki adalah lambang sekte tersebut. Seketika ia langsung teringat bahwa lambang sekte itu persis mirip dengan kalung milik Sarah. Aki yang penasaran akhirnya mencoba mencari informasi di internet. Ia menemukan sebuah artikel tentang insiden keracunan massal yang menyebabkan 20 pengikut wanita meninggal. Pemimpin sekte ditangkap dan hukuman mati diupayakan baik dalam persidangan pertama dan kedua. Di balik kalung terukir tulisan Rai N, yang setelah searching di internet merujuk pada seseorang bernama Rei Narumiya yang merupakan putri pemimpin sekte. Dari sini Aki menduga bahwa Rei Narumiya adalah nama asli Sarah. Setelah membaca keseluruhan artikel, akhirnya dia menyadari apa alasan Sarah pindah ke sekolah mereka. Sementara di sisi lain, Sarah mengunjungi rumah Kazuma. Di sana secara kebetulan ia bertemu dengan ayah Kazuma dan juga Ichika. Awalnya mereka ngobrol dan bercanda biasa. Namun Sarah melihat pesan yang masuk ke ponsel Ichika dikirimkan oleh Aki. Bertuliskan kalau ia tahu tentang identitas asli Sarah dan meminta Ichika untuk datang ke atap sekolah besok saat jam makan siang. Keesokan hari, Aki sudah menunggu Ichika di atap sekolah. Tapi yang datang bukanlah Ichika, melainkan Sarah. Aki pun tak segan lagi mengutarakan bahwa ia sudah tahu semua rahasia Sarah, yang sebenarnya memiliki nama asli Rei Narumiya, putri dari pemimpin sekte sesat. Tapi saat Aki menyampaikan kalau dia juga tahu apa alasan Sarah datang ke sekolah ini, mendadak raut wajah Sarah berubah. Rupanya Aki menyadari kalau tujuan Sarah pindah ke sekolah ini sampai ketahuan, maka semuanya akan berakhir. Beberapa saat kemudian, Kazuma yang menuju ke atap tidak menyadari ada seseorang yang terjun. Saat tiba di atap, yang ia temukan hanyalah Ichika. Tanpa berkata apa-apa, Ichika yang terlihat panik terburu-buru untuk turun. Kazuma yang penasaran akhirnya melihat ada tubuh seorang siswa yang tergeletak di halaman sekolah. Ternyata siswa itu tak lain adalah Aki. Menyaksikan teman sekelasnya itu sudah tak bernyawa lagi, sangat membuat Kazuma syok. Apakah peristiwa ini kecelakaan atau tidak? Hanya di antara Sarah atau Ichika yang bisa menjawab. Pihak kepolisian langsung bergerak menyelidiki kasus ini. Salah seorang detektif bernama Hayato adalah kakak dari Aki. Ia sangat yakin kalau adiknya tidak punya alasan mengakhiri hidup dengan cara seperti itu. Oleh sebab itu ia berencana menginterogasi para siswa demi melacak setiap tindakan Aki di hari itu. Setelah giliran Ichika yang diinterogasi, dia berusaha menyembunyikan semua hal yang ia lihat di atap, termasuk ketika ia melihat Sarah sedang berbicara dengan Aki. Begitu juga dengan Kazuma.
Ia merahasiakan tentang Ichika yang berada di atap waktu kejadian. Tapi detektif Hayato mencurigai sikap kakak beradik itu yang terlihat gugup dan panik dibanding siswa lain. Ichika pun menanyakan pada Sarah apa yang ia bicarakan dengan Aki sebelum kejadian. Sebab ia tak sengaja mendengar mereka berdebat dan juga mendengar Aki memanggil Sarah dengan sebutan Rei Narumia. Namun Ichika meyakinkan tidak akan melapor pada detektif sebab ia pernah diselamatkan oleh Sarah dan mencoba tetap percaya padanya. Ketika malam, detektif Hayato kembali menghampiri Ichika. Hal ini terkait kesaksian seorang siswa yang mengaku melihat Ichika dan Aki yang bertengkar di dalam kelas saat pelajaran olahraga. Selain itu, Hayato juga tahu Ichika dipanggil oleh Aki untuk bertemu saat istirahat siang. Mendengar itu, Ichika jadi panik dan berusaha menghindar, hingga tak sengaja menyenggol buku catatan Hayato. Namun saat melihat tulisan di buku itu, seketika Ichika jadi gemetaran. Ia memutuskan pulang tanpa berkata apapun. Apa yang dilihat Ichika di buku itu, tertulis nama siswa yang memberikan kesaksian, ternyata adalah Sarah. Perasaan takut dan merasa dikhianati menyelimuti pikiran Ichika. Sejak hari itu ia tidak pernah masuk sekolah lagi. Namun ketika Ichika merapikan berkas-berkas milik ayahnya, tak sengaja ia menemukan foto beserta artikel mengenai kasus keracunan massal sekte rakyat Nayuta, di mana foto itu memperlihatkan sosok Rei Narumia kecil sebagai putri pendiri sekte. Semua artikel itu 11 tahun lalu dibuat oleh ayah Ichika. Dari catatan kecil di balik kartu nama sang ayah, Ichika menemukan alamat dari mantan anggota sekte yang berlokasi di kota Oyama. Beberapa waktu kemudian, terjadi kepanikan di dalam keluarga Kazuma, sebab mereka tidak mengetahui di mana keberadaan Ichika yang tiba-tiba menghilang. Detektif Hayato pun menceritakan pada ayah Kazuma bahwa kejadian yang menimpa Aki kemungkinan bukan karena bunuh diri, melainkan suatu kasus pembunuhan. Dan Ichika adalah saksi penting dari kasus ini. Kabar tentang hilangnya Ichika diketahui juga oleh Sarah yang menyusul Kazuma ke rumahnya. Di tempat lain, Ichika ternyata pergi menemui mantan anggota sekte untuk mencari informasi. Ia pun menelpon Kazuma, memberitahukan kalau kini ia sudah paham semuanya. Sambil berjalan pulang, Ichika mengungkapkan bahwa Sarah sebenarnya adalah putri dari pendiri sekte rakyat Nayuta yang telah menyebabkan keracunan massal 11 tahun lalu. Kemudian orang yang membongkar sekte itu ke publik adalah ayah Kazuma. Berdasarkan informasi yang ia temukan, Ichika jadi mengetahui apa alasan Sarah mendekati keluarga mereka dan kenapa dia berusaha menjadikan Ichika sebagai pelaku, yaitu karena dia ingin balas dendam pada ayah Kazuma yang sudah menghancurkan sekte. Namun sebelum Ichika memberitahukan sesuatu yang lebih penting lagi, tiba-tiba saja ia mengalami kecelakaan tabrak lari. Saat itu Kazuma belum mengetahui apa yang sebenarnya dialami Ichika dan membuatnya jadi semakin panik dan khawatir. Beruntung nyawa Ichika masih bisa terselamatkan, namun ia harus mengalami koma. Dalam pikiran Kazuma, ia sungguh penasaran dengan hal penting apa yang belum sempat Ichika sampaikan. Dengan kondisi seperti ini, tentu Ichika belum bisa memberi kesaksian. Untuk memastikan, Kazuma menanyakan pada ayahnya, apa benar sekte rakyat Nayuta hancur karena artikel buatan ayahnya. Sang ayah pun mengakui kalau artikel itu memang dia yang membuat. Tapi soal menghancurkan sekte itu ada penyebab yang lain. Akhirnya Kazuma menceritakan kalau Sarah adalah putri pendiri sekte. Alasan dia pindah ke sekolah dan mendekati keluarga mereka bisa saja untuk balas dendam. Yang jelas, rencana Sarah menjadikan Ichika sebagai pelaku kriminal sungguh berhasil. Setelah mendengar semua cerita itu, ayahnya meminta Kazuma untuk jangan terlibat dengan kasus ini dan tidak mendekati Sarah lagi. Tanpa sepengetahuan sang ayah, Kazuma yang masih penasaran memeriksa artikel yang dibuat ayahnya. Jadi 11 tahun lalu di hari kejadian, pengikut wanita dari sekte sedang mempersiapkan pelayanan khusus mereka. Namun hidangan pemujaan itu terkontaminasi oleh banyak racun yang akhirnya merenggut nyawa 20 pengikut wanita. Dan menurut cerita, kali ini pendiri sekte sendiri yang sudah mencampurkan racun. Para pengikut sekte diduga telah bersekongkol untuk mencuci otak orang menggunakan perkataan yang cerdas dan pendekatan ramah demi mempengaruhi mereka. Kazuma menyadari bahwa semua metode itu persis sama seperti yang dilakukan Sarah pada dia dan juga Ichika. Untuk menjawab misteri ini, Kazuma berinisiatif pergi menemui mantan pengikut sekte yang bernama Matsuo. Selama ini Kazuma mengira ibu mereka meninggal karena mengidap suatu penyakit. Namun semua itu ternyata kebohongan. Dari Matsuo, ia akhirnya tahu bahwa ibu mereka adalah salah satu pengikut sekte yang turut menjadi korban keracunan massal.
Alasan ayah mereka berbohong yaitu karena tidak ingin bilang bahwa ibu mereka menelantarkan anak-anaknya untuk bergabung dalam sekte. Namun yang lebih mengejutkan Kazuma, pendiri sekte bukanlah pelaku yang sebenarnya. Matsuo memberikan kesaksian palsu di persidangan atas permintaan ayah Kazuma. Hal itu disebabkan ayah Kazuma gagal membujuk ibu mereka untuk pulang dan keluar dari sekte. Akhirnya sang ayah mengalihkan kemarahannya kepada pendiri sekte lewat artikel yang ia buat dan memojokkan Matsuo untuk memberi kesaksian palsu. Matsuo sebenarnya menyesal. Akibat kesaksian itu, pendiri sekte yang tak bersalah akan dihukum mati. Namun setelah menyebutkan nama Rei Narumia alias Sara, seketika raut wajah Matsuo berubah tegang. Entah apa yang ia ketahui dari Sara di masa lalu, yang jelas membuat Matsuo jadi ketakutan dan tidak mau terlibat dengan Kazuma lagi. Kini Kazuma sudah mengetahui fakta yang terjadi 11 tahun lalu, bahwa pendiri sekte bukanlah pelaku. Di hadapan Sara, Kazuma menyampaikan rasa penyesalannya atas artikel yang dibuat oleh ayahnya. Sara menceritakan, hari pada saat artikel diterbitkan, keluarganya jadi hancur berantakan. Dimanapun berada, Sara selalu mengalami perundungan. Karena semua orang menganggap keluarga pembunuh juga sama bersalahnya. Ia kemudian dipindahkan ke panti asuhan sementara waktu dan disarankan mengubah nama. Walau sudah mengatakan bahwa ayahnya bukanlah pembunuh, tapi tak ada seorang pun yang percaya. Oleh sebab itu, Sara memohon agar Kazuma mau membantunya membuktikan ketidakbersalahan ayahnya. Karena menurut Sara, hanya Kazuma yang bisa membantunya. Sepulang ke rumah, terjadi perdebatan antara Kazuma dan ayahnya. Sang ayah meminta Kazuma tidak mempercayai perkataan Sara yang sanggup mencuci otak dan mengendalikan orang lain. Tapi di satu sisi, Kazuma juga tidak bisa percaya pada ayahnya yang sudah menipu semua orang dengan artikel palsu hanya untuk memutarbalikkan kebenaran agar bisa menghancurkan sekte. Terlebih ayahnya juga berbohong soal ibu mereka yang bukan meninggal karena sakit, tapi merupakan salah satu korban dari kasus keracunan massal. Padahal tujuan ayahnya berbohong cuma karena tidak ingin membuat kedua anaknya menderita. Setidaknya ia sudah berusaha menjaga agar anak-anaknya tetap mengingat mereka punya sosok ibu yang baik, bukan seseorang yang menelantarkan mereka. Ayahnya ingin agar Kazuma segera sadar bahwa ia telah ditipu oleh Sara. Tapi Kazuma lebih merasa kalau ayahnya yang selama ini sudah menipu mereka. Di sisi lain, polisi sedang mencari keberadaan Sara sebagai saksi dalam kasus kematian Aki. Kazuma yang ingin membantu akhirnya menyarankan Sara melakukan siaran langsung di media sosial. Di hadapan semua orang yang menonton, Sara mulai mengungkapkan identitas aslinya yang bernama Rei Narumia, yaitu putri pendiri sekte rakyat Nayuta yang diduga melakukan insiden keracunan massal 11 tahun lalu. Ayahnya telah dituduh melakukan kejahatan dan sebentar lagi akan dijatuhi hukuman mati. Sara yakin ayahnya tak bersalah dan akan membuktikan lewat penjelasan dari Kazuma. Singkat cerita, Kazuma menyampaikan bahwa semua isi artikel itu palsu. Dari kesaksian hingga pelaku merupakan rekayasa dari penulis artikel yang kini menjabat sebagai pemimpin redaksi di majalah tersebut. Orang itu adalah ayah Kazuma sendiri. Bahkan Kazuma merilis data audio sebagai bukti, berisi rekaman percakapan antara Kazuma dan ayahnya. Meskipun dia ayahnya sendiri, tetapi kebenaran tetap harus diungkap. Oleh karena itu, Kazuma mau mengakuinya dan berharap tidak ada lagi orang yang tidak bersalah yang akan dihukum mati. Seketika topik ini menjadi trending. Dengan terpaksa, ayah Kazuma harus mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai wartawan. Sementara Sara dan Kazuma bersembunyi di sebuah gudang yang berada dekat pelabuhan. Lewat siaran radio, mereka mendengarkan bagaimana keputusan Mahkamah Agung. Ternyata permintaan banding ayah Sara ditolak dan hukuman matinya telah dikonfirmasi secara resmi. Terdapat bukti-bukti tak langsung, termasuk fakta bahwa racun ditemukan di rumah tersangka pada saat kejadian. Keputusan itu membuat Sara bersedih karena harapan untuk kembali bersama ayahnya telah sirna. Kazuma yang tidak ingin melihat Sara menangis mencoba menenangkan. Ia berjanji akan selalu berada di sisi Sara apapun yang terjadi, sehingga Sara tidak akan merasa sendiri lagi. Keesokan pagi ketika terbangun, Kazuma menyadari Sara telah pergi. Ia berusaha mencari namun tidak menemukan di mana keberadaan Sara. Akhirnya Kazuma memutuskan pulang dan bertemu ayahnya. Ia merasa menyesal karena tak bisa berbuat apa-apa untuk Sara ataupun keluarganya. Seperti perkataan sang ayah, kasus ini cuma hukum yang bisa menghakimi. Kalau saja ia tidak membuat pengakuan itu, mungkin ayahnya dan juga Sara tak akan merasa tersiksa seperti ini. Sementara di rumah sakit, Ichika telah sadar dari komanya.
Ia pun langsung menghubungi Kazuma dan memperingatkan untuk tidak berada dekat dengan Sarah. Tentu maksud perkataan Ichika membuat Kazuma jadi bingung. Dari Matsuo, mantan pengikut sekte, Ichika mendengar tentang fakta penting insiden 11 tahun lalu, bahwa pelaku yang sebenarnya dari insiden itu adalah Rei Narumiya alias Sarah. Jadi saking sayang pada ayahnya, Sarah tidak ingin melihat ayahnya menjalin hubungan dengan wanita manapun. Dan di malam sebelum kejadian, Sarah kecil tak sengaja melihat ayahnya berhubungan dengan para pengikut wanita. Oleh sebab itu, Sarah sangat membenci semua pengikut wanita, kemudian dengan sengaja menuangkan racun ke dalam masakan. Kebetulan kejadian itu dilihat oleh Matsuo sebagai satu-satunya saksi hidup. Seketika semua pengikut tewas keracunan, termasuk ibu Kazuma. Menurut Ichika, Sarah yang tahu ayahnya akan dihukum mati kemungkinan akan balas dendam pada ayah Kazuma. Ichika sudah mencoba menghubungi ayah mereka berulang kali, tapi tidak dapat tersambung. Tanpa Ichika sadari, ternyata sejak tadi Sarah sudah berada tepat di sebelahnya dengan menyamar sebagai perawat. Ia memasukkan obat yang seketika membuat Ichika lemas dan tak sadarkan diri. Sementara itu, ayah mereka baru saja pulang dan melihat makanan di atas meja. Dari catatan di meja, makanan itu dibuat khusus oleh Kazuma untuk ayahnya. Padahal bukan Kazuma yang membuatnya, dan kini masih dalam perjalanan pulang sambil dibayangi perasaan cemas. Sesampainya di rumah, Kazuma menemukan ayahnya sudah dalam keadaan tergeletak di lantai. Ia melihat catatan atas namanya yang sebenarnya dibuat oleh Sarah, dan sejak tadi sudah lebih dulu menunggu Kazuma di sana. Sarah mengakui kalau dia menaruh racun di dalam makanan ayah Kazuma, serupa dengan racun yang ia berikan pada Ichika. Tujuannya, Sarah ingin membuat Kazuma merasakan bagaimana melihat keluarganya tewas terbunuh. Sarah justru menertawakan sikap Kazuma yang seakan menutup mata atas semua kejadian aneh semenjak dia datang. Sambil mengambil sebilah pisau, Sarah menjelaskan bahwa seharusnya Kazuma sudah tahu ada yang aneh sejak peristiwa Miyu dan Pak Shimoyama. Tapi kenapa Kazuma malah pura-pura tidak menyadari apapun? Menurut Sarah, apa yang membuat Kazuma mudah ditipu, yaitu karena pada dasarnya manusia hanya percaya pada hal yang membuat mereka nyaman. Merasa tidak terima dengan perkataan Sarah, Kazuma berusaha merebut pisau. Namun hal itu sama sekali tidak menghentikan langkah Sarah mendekatinya. Kazuma sungguh tak menyangka Sarah begitu tega merenggut seluruh nyawa keluarganya, dari ibu, ayah, serta Ichika. Sarah ingin membuat Kazuma merasakan bagaimana penderitaan hidup sendirian seperti yang ia rasakan selama ini. Kini nasib mereka sama. Dan jika Kazuma merasa kesepian, maka Sarah akan selalu berada di sisinya seperti janji yang dulu pernah Kazuma ucapkan. Di saat pikiran Kazuma dipenuhi amarah dan menjadi kacau, mendadak ia jadi hilang kendali hingga menusuk Sarah. Kazuma seakan tidak percaya dengan apa yang telah ia perbuat. Dalam keadaan lemah, Sarah hanya mengucapkan terima kasih pada Kazuma sebelum akhirnya ia terjatuh. Yang tak disangka, dari belakang ayah Kazuma tiba-tiba tersadar dan perlahan bangkit. Ternyata obat yang diberikan Sarah bukanlah racun, melainkan obat tidur. Sama halnya dengan Ichika yang juga mulai bangun dari tidurnya. Jadi sejak awal, Sarah sama sekali tidak berniat membunuh keluarga Kazuma. Ia justru ingin membuat keluarga Kazuma jatuh dalam kegelapan dan merasakan penderitaan. Itulah alasan Sarah mempengaruhi pikiran Kazuma agar membunuhnya. Dengan begini, ia dapat menebus kesalahan di masa lalu, sekaligus melimpahkan hukuman pada keluarga Kazuma. Seperti mengungkapkan artikel palsu yang dibuat ayahnya, Kazuma akan ditangkap atas pembunuhan Sarah, sedangkan Ichika akan menjadi tersangka kematian Aki. Karena kini Sarah sebagai saksi penting sudah tiada, dan dia juga diberatkan oleh status adik seorang pembunuh. Dengan adanya peristiwa ini, keluarga Kazuma akan dilabeli sebagai keluarga pembunuh. Semua pembalasan itu direncanakan oleh Sarah demi membuat keluarga Kazuma mengalami hal serupa dengannya. Cerita pun berakhir. Berdasarkan cerita ini, saya ingin kalian memahami bahwa apapun kebohongannya, kalau ada orang yang mau percaya, maka itu akan menjadi kebenaran. Dan kebenarannya akan memudar secara perlahan ke dalam kegelapan. Orang-orang hanya melihat apa yang disinari cahaya. Mereka tak ingin melihat hal yang sudah tenggelam oleh kegelapan. Sekalipun kebenaran ada di dalam kegelapan itu, kita akan menganggap itu tidak pernah ada. Jadi tanyakanlah pada diri kalian masing-masing, ingin memperjuangkan kebenaran ataukah mengubah kebohongan menjadi kebenaran yang dipercaya orang. Semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.